Selamat pagi, selamat siang, selamat malam, dan selamat datang di channel Sinema Singkat. Kali ini Sinema Singkat akan ngebawain alur cerita film seru lainnya, menceritakan seorang mahasiswa jenius bernama Tom yang direkrut oleh pemburu harta karun demi membobol sebuah berangkas yang dibuat begitu sistematis dan digadang-gadang tidak akan bisa dibobol. Berangkas ini menyimpan 3 koin harta karun peninggalan negara Spanyol yang bernilai sangat fantastis. Lantas berhasilkah Tom membobol berangkas tersebut? Langsung saja, inilah dia, The Vault. Tahun 1645, di Samudra Pasifik 25 mil atau sekitar 40 km dari pesisir pantai negara Spanyol, terjadilah sebuah ledakan hebat di sebuah kapal perang milik Sir Francis Drake, seorang pelaut Inggris yang melawan armada Spanyol. Ledakan hebat itu mengakibatkan kapal perang itu karam. Diketahui kapal tersebut mengangkut sebuah peti yang bertuliskan Sic Parvis Magna, yang artinya hal-hal besar dimulai dari hal-hal kecil. Di dalam peti ini ada 3 koin yang bernilai sangat fantastis. "300 tahun setelah peristiwa itu, 2 orang penyelam menyelam mencari sisa harta di reruntuhan kapal Sir Francis Drake, yang memang tujuan utama para penyelam ini untuk menemukan peti berisikan koin itu. Sisa-sisa peninggalan pada masa itu langsung dinaikkan ke atas kapal. Seluruh operasi ini dibiayai dan juga dikepalai oleh seorang senior di dunia perburuan harta karun bernama Walter. Apa yang mereka dapatkan ini sudah lebih dari 30 juta dolar atau senilai 487 juta rupiah. Tapi bukan ini target utama Walter. Dia kemudian menghubungi 2 orang tim penyelamnya. Salah satu dari penyelam bernama James berkata kalau ada 1 ruangan lagi yang perlu dia periksa. Meskipun lubang untuk memasuki ruangan itu sangatlah kecil, tapi itu tidak masalah bagi James. Dia nekat melepas alat selamnya supaya tubuhnya bisa muat melewati celah kecil itu. 2 menit sudah dia menyelam ke dalam celah sempit itu. Tekanan air di dalam laut sangatlah berbahaya. James harus segera kembali memakai alat selamnya. Walter mulai khawatir ketika melihat reruntuhan dari balik monitor. Apakah James bisa selamat dari reruntuhan itu? Sampai pada akhirnya, James keluar membawa sebuah benda penting bersamanya. Begitu dia memperlihatkan benda itu ke depan kamera, Walter sangat senang. Inilah peti yang dicari Walter. Sudah bertahun-tahun Walter mencari peti ini. Dan di hari ini adalah hari yang cocok untuk merayakan keberhasilan mereka dengan segelas anggur bersama dengan James. Akan tetapi tidak berselang lama, pihak bea cukai negara Spanyol mengepung perairan ini. Mereka sudah melacak gerak-gerik Walter. Dikarenakan reruntuhan kapal perang Sir Francis Drake masih dalam wilayah perairan Spanyol, pihak bea cukai negara Spanyol menyita semua penemuan harta Walter karena mereka akan menjadikan harta ini sebagai harta milik negara Spanyol. Setahun setelah peristiwa penangkapan itu, Walter menghadiri sidang pengadilan internasional di Den Haag. Hakim memutuskan kalau apa yang dilakukan Walter di perairan negara Spanyol merupakan tindakan pembajakan. Meskipun sebelumnya Walter menjelaskan kalau apa yang dia lakukan dengan timnya merupakan tindakan penyelamatan harta yang dilindungi oleh hukum. Dia sudah melakukan pencarian harta ini selama bertahun-tahun dan semua menggunakan uang pribadinya. Namun hakim dan para saksi peradilan tetap memutuskan kalau pencarian harta yang dilakukan oleh Walter dan timnya adalah pembajakan terhadap harta kepemilikan sah kerajaan Spanyol. Dalam persidangan kali ini, Margaret yang merupakan salah satu suruhan Ratu Inggris juga menghadiri persidangan. Harusnya Ratu Inggris mendapatkan 0,5% dari hasil pencarian harta Walter jika dia berhasil mendapatkan harta tersebut. Tapi nyatanya sekarang kerajaan Inggris tidak mendapatkan harta sepeser pun. Akan tetapi Walter tidak mau menyerah. Masih ada beberapa minggu lagi sebelum para peneliti Spanyol diberi akses sepenuhnya ke harta tersebut. Sebelum mereka sadar kalau apa yang ada di dalam peti itu adalah harta yang sangat berharga bernilai ratusan miliar. Margaret berkata ada baiknya kalau Walter menghentikan niatnya ini. Lagi pula untuk usianya yang sekarang ini, Walter harusnya sudah masuk masa pensiun. Lebih baik dia menghabiskan masa pensiunnya berlibur ke Paris misalnya, hidup normal seperti orang-orang. Margaret berkata kalau ini semua sudah berakhir, harta itu akan dibawa dan dimasukkan ke sebuah berangkas dengan penjagaan paling ketat di dunia. It's over, Walter. You heard where they're taking The Eiffel Tower.
That's living a normal life. We lost. We can't step in. We lost in court. Pada bulan Mei tahun 2010, harta tersebut pun dibawa ke Madrid dengan penjagaan yang sangat ketat. Proses perpindahan harta ini diawasi langsung oleh Gustavo, kepala bagian pengawasan di tempat ini. Sementara itu, jauh di negara Inggris, Tom adalah seorang jenius dari Universitas Cambridge yang mendapatkan banyak tawaran pekerjaan dari berbagai macam perusahaan besar di dunia. Salah satunya adalah perusahaan bernama Base Oil, salah satu tambang minyak terbesar di Teluk Meksiko. Dari banyaknya perusahaan yang mencoba menggait Tom, satu pun tidak membuat Tom tertarik. Dia membutuhkan tantangan di hidupnya bukan hanya sebagai karyawan di sebuah perusahaan. So what we can offer you. Hal ini membuat ayahnya kesal dan malu dengan Tom karena menolak 8 perusahaan besar yang kebetulan beberapa petinggi perusahaan itu kenal dengan ayahnya. Di saat yang bersamaan, Tom mendapatkan pesan dari orang yang tidak dikenal. Pesan itu berkata kalau orang ini adalah peluang seumur hidup Tom. Merasa tertantang dan penasaran, Tom meninggalkan ayahnya. Kemudian dia menemukan sebuah koin dan juga surat undangan pameran lukisan. Berangkatlah dia ke pameran tersebut. Di sana dia bertemu dengan wanita bernama Lorraine. Di momen itu, Lorraine memperlihatkan ke Tom skillnya dalam mencuri barang. Kemudian dengan sengaja memasukkan dompet tadi ke kantong jaket miliknya. Di sini Tom mulai merasa aneh apa sebenarnya yang diinginkan wanita ini. Sehingga Lorraine pun membawanya menemui Walter. Tanpa basa-basi, Tom bertanya apa yang diinginkan Walter darinya. Walter langsung menawarkan pekerjaan ke Tom untuk membobol lemari besi teraman di dunia. Walter tertarik dengan kecerdasan Tom. Dia yakin dengan kemampuan berpikir Tom, mereka pasti bisa menemukan cara untuk membobol lemari besi itu. Isi dalam lemari itu tidak hanya akan membuat Tom kaya raya, tetapi akan memberikan dia tantangan dalam hidupnya. Walter langsung memberikan tiket pesawat ke Madrid kalau dia tertarik dengan tawaran yang dia berikan. I'm Walter Morland. Enough with this cloak. Break into the vault of the most secure location in the I world. think you probably need a safe cracker. I'm an engineer. Aside from making you richer than you ever thought possible, your future's calling. Tom penasaran dengan lemari besi yang dikatakan Walter, sampai pada akhirnya dia memutuskan untuk pergi. Dia menelepon ayahnya dan berkata kalau dia akan pergi selama beberapa hari. Keesokan harinya, dia pun berangkat ke bandara. Di sana, dia sudah ditunggu oleh Lorraine. Sehingga berangkatlah mereka ke kota Madrid, karena di kota inilah lemari besi itu berada. Lalu, Tom dibawa ke sebuah gudang kosong. Di dalam gudang ini sudah berkumpul tim kepercayaan Walter. Mereka adalah Klaus sebagai ahli komputer atau bisa dibilang hacker mereka. Kemudian ada James, mantan pasukan khusus militer Inggris, orang kepercayaan Walter selama 10 tahun. Kemudian ada Simon, orang ini bisa menyediakan apa saja yang dibutuhkan oleh tim ini. Walter memperkenalkan Tom ke tim, dia adalah orang paling brilian. Dia adalah kunci kesuksesan pembobolan lemari besi nanti. Akan tetapi Klaus masih belum yakin apakah Tom bisa diandalkan. Bagaimana jika situasi tidak sesuai dengan rencana? Apakah Tom bisa berpikir cepat dan mengambil keputusan? Apakah sesuai seperti yang dikatakan Walter kalau dia ini sangatlah pintar? Di sisi lain, Klaus berkata kalau dia sudah bisa meretas saluran telepon bank Spanyol, tapi dia butuh kode akses untuk bisa mengakses seluruh CCTV bank tersebut. Tujuannya supaya mereka bisa mengedit dan juga memanipulasi rekaman ulang CCTV. Tapi kendalanya adalah ada miliaran kombinasi untuk memunculkan 9 digit angka. Mereka tidak punya waktu sebanyak itu untuk mencoba kombinasi itu satu persatu. Di saat seperti ini, Tom membuat sebuah probabilitas atau kemungkinan bagaimana jika mereka menelepon karyawan yang sedang tidak ada di kantor. Hubungi ponselnya dan berpura-pura kalau ini adalah pesan otomatis dari bank Spanyol yang mengharuskan si karyawan bank memasukkan kode akses miliknya. Nanti dari situ mereka bisa menemukan 9 digit kode akses tersebut. Simon yang merupakan orang Spanyol asli berpura-pura menirukan pesan suara otomatis dan yang terjadi adalah Klaus berhasil mengakses seluruh saluran kamera CCTV bank Spanyol. Ini sedikit membuktikan ke James kalau Tom bisa berpikir dengan cepat. Singkat cerita, James dan Simon menyusup ke jalur stasiun kereta bawah tanah. Tujuan mereka untuk menyelidiki jalur pelarian dan juga jalur untuk menyusup masuk ke bank Spanyol. Sementara di tempat lain, Walter menjelaskan sejarah harta yang akan mereka ambil kembali ini. Pada tahun 1645, Sir Francis Drake awalnya diperintahkan kerajaan Inggris untuk menjarah harta negara Spanyol. Akan tetapi ketika berhasil, dia malah menyimpan harta itu sendiri dan tidak memberikan ke kerajaan Inggris. Awalnya tidak ada yang tahu di mana harta itu berada dan di mana Sir Francis menyembunyikan harta tersebut. Sampai pada 30 tahun yang lalu, Walter membeli sebuah surat dari pedagang barang antik.
Pedagang itu tidak tahu surat ini punya rahasia letak keberadaan harta Sir Francis Drake. Singkatnya, isi surat ini adalah ada 3 koin yang diukir oleh Sir Francis Drake, koordinat tempat dia menyimpan harta curiannya. Koin itu disimpan di dalam peti yang sebelumnya ditemukan oleh Walter dan timnya di perairan Spanyol. Tapi sekarang pihak negara Spanyol menyita peti itu ke dalam lemari besi di Bank Spanyol. Walter menceritakan hasratnya bagaimana dia sampai ingin mencari harta itu dan menemukannya. Layaknya para supporter bola yang ada di luar sana mendukung negara dan juga timnya. Hal ini membuat Tom semakin tertarik dalam misi pembobolan lemari besi ini. Hal yang baru yang dia ingin coba dalam hidupnya. Selanjutnya Walter mulai menjelaskan bagaimana sistem pertahanan Bank Spanyol. Setiap inci bangunan dan ruangan dilengkapi oleh kamera CCTV dan sensor gerakan. Ketika kamera melihat ada gerak-gerik aneh, ada 15 penjaga yang langsung bergerak. Ditambah lagi di seberang jalan Bank Spanyol merupakan markas besar tentara Spanyol yang siap menggerakkan 500 tentaranya jika terjadi hal yang tidak diinginkan di Bank Spanyol. Kemudian ada Gustavo Medina. Dia adalah kepala keamanan Bank Spanyol. Beliau ini juga mantan kepala anti-terorisme Spanyol. Kalau sampai aksi mereka ketahuan sama orang ini, selesailah sudah. Sehingga dengan pengamanan yang ketat itu, jalan masuk mereka adalah dari bawah tanah gedung Bank Spanyol. James dan Simon sudah membuat peta jalur pelarian dari setiap terowongan bawah tanah kota Madrid. Tapi untuk saat ini, mereka masih belum menemukan ruangan yang terhubung dengan Bank Spanyol. Ini merupakan sketsa yang dibuat oleh mantan karyawan pada tahun 1944. Itu pun dia hanya melihat sekilas bentuk berangkas tersebut. Si karyawan juga sempat membuat sketsa dari sebuah ukiran arsitektural patung yang sempat dia lihat. Mereka sampai sekarang masih menebak-nebak siapa sosok ini. Bisa jadi seseorang tokoh Katolik yang terkenal. Lalu ada jembatan yang menghubungkan gedung bank dengan akses ke pintu berangkas. Pintu ini membutuhkan 2 kunci untuk mengaksesnya dan juga cap jempol Gustavo Medina. Tapi ini hanya sebagian besar yang mereka ketahui. Masih ada lagi sistem pengamanan berangkas yang masih belum mereka ketahui. Karena kalau mereka hanya masuk tanpa mengetahui mekanisme berangkas itu, mereka tidak akan bisa keluar hidup-hidup. Itulah kenapa kecerdasan Tom dalam bidang engineering dibutuhkan di sini, supaya dia bisa mengidentifikasi dan memecahkan mekanisme pengamanan berangkas tersebut. Besok adalah tahap 1 rencana pembobolan berangkas ini. Dengan alat bernama magnetometer, mereka bisa melihat bentuk berangkas yang berada di bawah Bank Spanyol. Bank of Spain. Every inch of the interior is covered by concrete. Is the headquarters of the Gustavo Medina, Chief of Security. Catholic imagery, probably on And Gustavo Medina's thumbprint. Apparently a bridge, and that gives us stage 1. Sementara itu, Simon menelepon layanan pembersihan terpadu, jasa layanan yang biasa dipakai oleh Bank Spanyol. Dia mengaku sebagai bagian dari Departemen Perawatan Bank Spanyol. Dia berkata kalau besok layanan pembersihan tidak perlu datang karena sedang ada pemeliharaan sistem alarm bank. Hal ini dia lakukan supaya bisa memuluskan jalan mereka untuk masuk menyusup ke dalam Bank Spanyol sebagai petugas kebersihan besok. Harusnya misi ini dilakukan oleh James dan juga Simon. Tapi kendalanya sekarang adalah keamanan bank menggunakan rekam wajah. Dan wajah James ada di database yang punya catatan kalau dia ini dulu pernah bekerja di pasukan khusus. Walter berniat ingin menggantikan James, tapi Walter tidak mengerti cara menggunakan alat magnetometer, sehingga Tomlah yang mengajukan diri menggantikan James dan Walter dalam misi besok. Yesterday you're a student, I'm an engineer. and tomorrow you're a criminal. Is that right? Jam 7.57 pagi waktu Spanyol, Simon dan Tom mulai melancarkan aksi mereka. Awalnya penjaga sedikit curiga kenapa hanya mereka berdua yang bekerja hari ini. Tapi Simon berkata kalau banyak petugas yang izin kerja karena Piala Dunia. Melihat kalau tidak ada yang mencurigakan, penjaga mengizinkan mereka masuk. They're in. Di sisi lain, Loren menyamar sebagai konservator lukisan bernama Claudia Valenti. Dia langsung disambut oleh Gustavo. Dia menjelaskan ke Gustavo kalau hari ini dia diminta melihat apakah ada cacat di lukisan terkenal yang berada di ruangan direktur menggunakan cahaya ultraviolet. Sebenarnya Gustavo masih sedikit curiga dengan kehadiran Loren yang kini menyamar sebagai Valenti, sehingga dia mengawasi Loren dari kamera pengawas. Disinilah peran Simon sangat dibutuhkan. Pelan-pelan dia mengendap-endap masuk ke ruangan server dan hanya butuh waktu 90 detik sebelum kamera kembali berganti ke dirinya. 90 seconds, go. Done. Did it work? The security system is now our bitch. Menggunakan virus buatan Klaus ini, mereka bisa mengendalikan seluruh kamera CCTV. Jadi kini mereka bisa menduplikasikan bahkan memanipulasi CCTV. Sementara itu, Munoz mengantarkan Loren ke ruangan direktur. Lukisan yang akan dia periksa berada di ruangan ini. Yang sebenarnya tujuan utamanya adalah untuk menduplikatkan kunci untuk membuka pintu berangkas bawah tanah. Begitu Munoz pergi, Loren langsung menyimpan kopi yang sebelumnya disentuh oleh Gustavo.
Lalu dia berpura-pura sedang men-scan lukisan supaya Klaus bisa memanipulasi CCTV di ruangan ini. Still recording. Stop. Pretend you have seen something in the picture. Loop has been launched. 2.5 minutes. Sementara dia membongkar isi berangkas ruangan direktur dan menduplikatkan kunci tersebut. Dia hanya punya waktu 2,5 menit saja. Di saat yang bersamaan, direktur datang ke ruangan, untungnya kunci sudah sempat diduplikasikan. Tapi yang menjadi masalah adalah CCTV yang dilihat Gustavo berbeda dengan keadaan yang sebenarnya. Manipulasi CCTV hanya tinggal 20 detik saja, sehingga Loren harus segera kembali ke posisi seperti awal dan mensiasati supaya direktur tidak masuk ke dalam rekaman CCTV, dengan cara meminta direktur memfoto dirinya yang sedang men-scan lukisan. Can you take one from the door? Good, Lorraine. Go for the other key. Sementara itu, Tom diarahkan ke lantai dasar. Dia harus menempatkan alat magnetometer ini di bawah meja rapat karena di titik itulah alat bisa bekerja membuat gambar untuk membentuk berangkas tersebut. Tapi tidak berselang lama, para pekerja mengadakan rapat di ruangan itu. Hal ini membuat James khawatir kalau sampai Tom ketahuan, selesailah sudah. We won't get a second chance. Di sisi lain, Loren kini berusaha menduplikatkan kunci yang kedua di ruangan lainnya. Sama seperti sebelumnya, misi Loren terbilang cukup mulus, sampai di mana Tom nekat menaikkan daya alat magnetometer supaya proses cepat selesai. Tapi hal ini malah memicu alarm kebakaran. You can search the power, but if you The pulse will trigger the alarm. Begitu alarm berbunyi, pihak keamanan bank langsung bergerak cepat mengamankan setiap sudut ruangan Bank Spanyol. Menutup akses keluar dari bank ini dari segala sisi, para tentara juga langsung mengamankan seluruh akses di luar gedung Bank Spanyol. Dikarenakan situasi kali ini di luar rencana mereka, Loren mau tidak mau membawa kunci kedua bersamanya. Padahal setelah ini mereka akan diperiksa oleh para keamanan bank. Sehingga di situasi nekat kali ini, Loren melemparkan kunci itu ke Tom yang ada di lantai bawah. Kemudian Tom berlari kembali ke ruangan direktur, mengembalikan kunci ke dalam berangkas dan berpura-pura kalau dia tidak mendengar alarm berbunyi. La cámara. Chairman is on his way. Save still, open and the keys in my hand. Lorraine is going to throw you a key and you're going to have to catch it now. ¿Pero qué coño estás haciendo aquí? Gustavo mendapatkan laporan kalau lantai dasar kosong, tapi dia merasa janggal dan yakin kalau alarm tidak berbunyi dengan sendirinya. Pasti ada sesuatu. Singkat cerita, mereka kini berhasil mendapatkan gambar 3 dimensi seluruh bangunan Bank Spanyol, termasuk lantai dasar Bank Spanyol. Namun ada sebuah lapisan samar yang sangat tidak presisi. Tom masih belum bisa menjelaskan bangunan apa yang tidak bisa ditangkap oleh alat magnetometer ini, sampai otaknya mulai bekerja ketika melihat lapisan itu bergerak. Water. Lapisan itu adalah air yang bergerak. Lemari penyimpanan itu berada di bawah waduk. Tom menjelaskan kalau air ini adalah jebakan. Jika terjadi pencurian, air langsung membanjiri lemari besi dan jalan keluar. Sehingga tidak ada jalan keluar dari tempat itu jika mereka memicu alarm. Water's the trap. And if it's in the chamber, no one gets in or out. Floods. The whole thing sinks down. Kembali lagi Tom menyadari sesuatu. Sketsa ukiran itu bukan seorang tokoh Katolik, melainkan Lady Justice, wanita yang membawa timbangan dan juga pedang. Sistem keamanan lemari besi ini bukan sensor dan gerakan, melainkan sebuah timbangan. Ya, timbangan. Jika ada perubahan berat di dalam lemari besi, sistem keamanan akan langsung bekerja dan ruangan akan segera dibanjiri dan tenggelam. Kini tugas Tom lah untuk menemukan solusi dari timbangan raksasa ini. Berhari-hari Tom memutar otaknya mencari cara bagaimana agar timbangan ini tetap stabil. Sementara di tempat lain Simon dan juga James masih mencari jalan masuk ke dalam Bank Spanyol dari bawah tanah. Sampai mereka menemukan jalan buntu lainnya. Akan tetapi James mulai menyadari sesuatu, suara gema angin dari jalur air yang sudah tidak berfungsi. Mereka langsung merangkak masuk ke dalam sampai mereka menemukan timbangan raksasa yang seperti dikatakan oleh Tom. Inilah jalur masuk mereka ke dalam Bank Spanyol. Tempat ini berada di bawah lemari besi itu. Right. It is a scale. Akan tetapi, James menyadari kalau lapisan dinding di tempat ini dilapisi oleh bahan yang sangat keras. James menjelaskan ke tim kalau badan dasar lapisan dinding Bank Spanyol adalah titanium. Mengebor menembus dinding bisa-bisa memakan waktu 15 hari saking kerasnya dan bisa memicu alarm jika dipaksa. Hal ini membuat Walter marah karena mereka tidak punya waktu selama itu. That's it. Di tengah kebimbangan kalau misi mereka tidak akan berhasil,
Walter mendapatkan pencerahan ketika melihat ramainya penonton bola di kota Madrid. Walter punya rencana baru, mereka tidak lagi masuk melalui jalur bawah tanah. Kini mereka akan melakukan pembobolan melalui akses atap Bank Spanyol. Walter memperhatikan kalau setiap kali ada pertandingan Piala Dunia, seluruh CCTV di area gedung mengarah ke layar besar dan juga kerumunan orang-orang, sehingga mereka punya waktu sekitar 105 menit untuk melakukan pembobolan. Dengan harapan hasil pertandingan semifinal ini harus dimenangkan oleh Spanyol supaya Spanyol masuk final. Di sisi lain, Tom berkata ke Walter kalau memang mereka akan melakukan pembobolan itu dalam 4 hari. Tapi sampai saat ini, dia masih belum bisa menemukan cara bagaimana supaya sistem pengamanan timbangan itu tetap stabil. Sementara itu, Gustavo dan Munoz mengetahui kalau ada orang yang menyamar dan menyusup sebagai petugas kebersihan. Dia mengetahui hal ini dari petugas kebersihan yang asli. Petugas itu berkata kalau mereka tidak masuk kerja selama 2 hari, padahal hari sebelumnya ada yang bekerja sebagai petugas kebersihan. Sehingga Gustavo langsung memeriksa identitas Tom dan juga Simon yang menyamar sebagai Rafael dan Antonio. Kemudian melaporkan hal ini ke direktur. Gustavo punya keyakinan kalau isi peti itulah yang diincar oleh para penyusup. Kini identitas Tom dan juga Simon sudah masuk daftar pencarian Interpol. Status mereka kini terdaftar sebagai buronan internasional. James berkata Gustavo kini mengetahui kalau ada yang ingin membobol lemari besi. Sempat terjadi ketegangan antara James dan juga Lorraine, sehingga Walter sebagai pemimpin tim ini berkata kalau dia yang akan mengurus masalah ini. Rencana tetap dijalankan dan Tom harus fokus mencari cara supaya timbangan itu bisa tetap stabil. Sudah berhari-hari Tom tidak tidur memikirkan cara bagaimana supaya timbangan tersebut bisa stabil. Melihat hal ini, Lorraine pun mengajak Tom untuk merilekskan otaknya supaya bisa berpikir jernih untuk beberapa saat. Sampai di mana Tom mendapatkan ide ketika melihat bartender mendinginkan gelas menggunakan nitrogen cair. Dia langsung mempraktekkan apa yang ada di pikirannya. Singkatnya, dengan menggunakan nitrogen, mereka bisa membekukan mesin timbangan supaya timbangan tidak bergerak. Tapi mereka membutuhkan nitrogen dengan jumlah yang sangat banyak dan harus ada orang yang membekukan mesin itu sebelum mereka masuk ke lemari besi tersebut. Simon yang akan melakukan hal itu, namun tim yang masuk ke bank jadi berkurang 1 orang. Sementara Walter dan Klaus berperan mengarahkan tim dari balik monitor. Artinya hanya ada 1 orang yang tersisa, yaitu Tom lah yang harus ikut dalam misi pembobolan kali ini. Singkat cerita, James mulai menjelaskan rencana mereka. Klaus membuat sidik jari palsu Gustavo dari bekas kopi yang dipegang Gustavo sebelumnya. Di tempat lain, Simon mulai menyiapkan banyak cairan nitrogen. Sementara itu, Walter, dia membeli 3 kepingan langka di toko barang antik. Walter meminta supaya 3 keping koin ini supaya diukir. Belum tahu untuk apa, tapi pasti sesuatu yang sangat penting untuk misi kali ini. Kemudian Walter kembali menghubungi Margaret, meminta bantuannya untuk mensiasati identitas Tom dan juga Simon yang kini menjadi buronan Interpol. Sementara itu di tempat lain, Gustavo mulai menyelidiki sebenarnya peti itu menyimpan apa dan berapa nominal harta ini sampai-sampai ada yang ingin mencurinya. Awalnya Departemen Arkeologi mengatakan kalau total emas dan perak yang dia lihat ini senilai sekitar 15-20 juta dolar Amerika. Tapi ketika dia melihat peti itu, dia berkata kalau harta ini bisa-bisa lebih dari 20 juta dolar. Gustavo mendapatkan informasi terbaru kalau kini pihak Interpol dan juga MI6 sudah menangkap para penyusup di Bandara Heathrow, Inggris. Akan tetapi, Gustavo masih tidak percaya begitu saja. Semuanya seperti sudah disiapkan begitu sempurna. Sehingga Gustavo menyampaikan kekhawatirannya kalau akan ada yang ingin membobol Bank Spanyol. Akan tetapi, direktur malah lebih memikirkan keamanan masyarakat Spanyol yang akan menonton final Piala Dunia. Direktur tidak ingin masyarakat merasa tidak aman dan tidak nyaman dengan kehadiran para tentara yang mengawal di alun-alun kota. Besok adalah hari besar untuk Walter dan timnya. Jadi malam ini mungkin saja jadi malam terakhir mereka bersama-sama, sehingga ada baiknya mereka merayakan kebebasan ini untuk terakhir kalinya. Keesokan harinya seluruh masyarakat Spanyol mulai meramaikan alun-alun untuk menonton final pertandingan Piala Dunia antara Spanyol dan Belanda. Gustavo bersiap di depan monitor CCTV untuk mengantisipasi segala kemungkinan yang akan terjadi. Begitu juga dengan Walter dan timnya yang mulai melancarkan aksi mereka. Begitu alun-alun dipenuhi oleh ribuan manusia, Walter dan tim sudah berada di posisi masing-masing. Di saat peluit tanda pertandingan dibunyikan, mereka langsung menyeberang dari bank juri ke atap Bank Spanyol. Mereka punya waktu 50 detik untuk turun ke bawah sebelum kamera CCTV berpindah.
Klaus mengarahkan mereka ke ruangan gudang, satu-satunya ruangan yang tidak ada kamera CCTV. Dari sana mereka merangkak melalui ventilasi udara sejauh 100 meter, hal yang sangat melelahkan bagi Tom. Di sisi lain, Gustavo masih dengan mata elangnya mengawasi seluruh ruangan dari CCTV meskipun apa yang dia lihat saat ini sudah dimanipulasi oleh Klaus. Walter menyadari kalau mereka terlambat 2 menit dari rencana. Ini akibat Tom memperlambat gerak James dan juga Lorraine. Di akhir babak pertama, pertandingan mereka baru keluar dari ventilasi udara. Kini mereka sudah berada di bagian paling bawah bank Spanyol. Sampai saat ini, Gustavo belum menyadari kalau kini bank Spanyol sudah dimasuki oleh penyusup. Dia tidak tahu kalau kini para penyusup sudah berada di ruangan jembatan. Begitu babak kedua dimulai, mereka juga mulai menyeberang menggunakan tangga. Di tengah jalan, Tom gemetar dan takut dengan keamanan tangga yang mulai melendut. Sampai pada puncaknya, James harus nekat melompat, karena di sisi yang lainnya tidak ada yang memegang tangga. Lompatan takdir itu berhasil, Tom berhasil meraih tangan James. Kini waktunya Klaus yang berperan penting dalam misi kali ini. Dia harus mengetahui kombinasi kodenya. Jika dia gagal, mereka harus menunggu lagi selama 30 menit untuk kombinasi lainnya. Sampai di 15 detik terakhir, Klaus pun berhasil mendapatkan kombinasi kode tersebut. Inilah dia lemari besi yang menyimpan peti berisikan koin dengan koordinat lokasi harta di dalamnya. Menggunakan sidik jari palsu milik Gustavo, lalu dengan 2 kunci yang sudah mereka duplikatkan, mereka berhasil membuka berangkas yang digadang-gadang sebagai berangkas paling aman di dunia. Kini waktunya Simon menyemprotkan nitrogen cair ke seluruh mesin timbangan yang berada di bawah lemari besi. Apakah cara yang sama akan berhasil dengan timbangan raksasa ini? Ketika seluruh nitrogen sudah disemprotkan, tidak terjadi apapun sampai James putus asa padahal mereka sudah sejauh ini. Sampai terjadilah sebuah reaksi terhadap lantai lemari besi ini. Teori dan cara yang dikatakan Tom berhasil. Ketika Tom menginjakkan kakinya, timbangan sama sekali tidak bergerak. Mereka hanya punya beberapa menit saja sebelum nitrogen mencair. Namun ketika Tom menurunkan 1 peti, sensor gerak lobi terpicu akibat getaran tersebut. Melihat adanya getaran, Gustavo langsung memerintahkan para penjaga supaya segera menuju lobi. Mereka melihat ada burung merpati di sana yang datangnya dari lubang di atap kubah bank Spanyol. Disinilah Gustav dan Munoz tahu kalau CCTV bank sudah diretas. Dia langsung mengarahkan seluruh tentara dan juga timnya mencari virus retasan di ruangan server. Di sisi lain, Lorraine berhasil menemukan peti yang berisikan 3 koin berharga itu. Namun, Walter berkata kalau kini pihak keamanan bank sudah mengetahui kalau bank Spanyol sudah diretas dan juga sudah dibobol. Mereka tidak punya jalan lain selain menyerahkan diri. Di tengah kondisi seperti ini, terjadilah pengkhianatan yang dilakukan oleh James. Selama 10 tahun, dia bekerja untuk 2 orang berbeda, Walter dan satu lagi adalah Margaret. Kedutaan Inggris membayar dia 2 kali lipat dari yang ditawarkan oleh Walter. Nitrogen mulai mencair dan timbangan mulai bergerak. Sistem keamanan langsung bekerja. Air langsung memenuhi seluruh ruangan lemari besi ini. Dia sudah memakai baju renang jika keadaan tidak sesuai rencana mereka. Walter mulai putus asa melihat timnya yang kini tinggal 2 orang dalam posisi yang sulit. Harapan mereka hanyalah Tom, bagaimana mereka bisa keluar dalam kondisi ini. Sampai pada akhirnya Tom menemukan solusi. Dia meminta supaya Simon menaruh pemberat ke mesin timbangan. Lagi-lagi pemikiran cepat Tom berhasil menyelamatkan mereka. Sistem keamanan langsung mengeluarkan air dari ruangan lemari besi. Ketika Gustavo dan para tentara datang, ruangan sudah kosong. Namun Gustavo yakin kalau para penyusup ini tidak mungkin lenyap begitu saja. Lorraine, can you hear me? Tom, Lorraine, can you hear me? Sehingga dia mulai menganalisa seluruh ruangan. Sampai dia mengetahui kalau para penyusup ini kabur lewat ventilasi udara. Di tempat lain, Lorraine dan juga James berhasil kabur melalui ventilasi. Kini mereka harus mencari jalan keluar dari tempat ini. Seluruh kaca jendela di bank ini anti peluru, tidak mungkin bisa ditembus. Lorraine ingat kalau jendela di ruangan direktur selalu terbuka karena dia sering merokok di ruangannya. Itulah satu-satunya jalan mereka keluar dari bank ini. Gustavo beserta para tentara mengejar mereka sampai ke ruangan direktur. Tapi begitu ruangan direktur terbuka, ruangan sudah kosong. Gustavo kesal karena akibat kebiasaan direktur yang merokok membuat para perampok ini berhasil kabur dari ruangannya. Dari kejauhan dia melihat Tom dan Lorraine kabur di tengah kerumunan orang.
Melihat itu dia ingin melepaskan tembakan, tapi itu bisa membahayakan masyarakat lainnya, sehingga dia mengarahkan para tentara supaya mengejar mereka masuk ke dalam keramaian para penonton bola. Tom dan Lauren mengganti baju mereka supaya bisa berkamuflase di tengah kerumunan. Lalu di saat situasi semakin mendesak mereka, negara Spanyol berhasil menjuarai Piala Dunia tahun 2010. Euforia para penduduk negara Spanyol membuat tentara sulit bergerak. Inilah momentum Tom dan Lauren melarikan diri. Keesokan harinya, Walter dan Margaret bertemu di Hotel Palace Madrid. Walter ingin bernegosiasi bagaimana kalau mereka membagi hasil 60-40. Toh juga pencuriannya berhasil karena Walter dan juga timnya. Akan tetapi Margaret menolak karena ini berhubungan dengan keloyalitasannya dengan negara Inggris, sehingga tidak terjadilah kesepakatan antara mereka. Singkat cerita, setelah pertemuan itu, Margaret menemui James untuk melihat koordinat yang ada di koin tersebut. Tapi begitu koordinat dimasukkan, peta malah mengarah ke Menara Eiffel Tower. Jika kalian ingat di awal film, Margaret sempat meminta supaya Walter pensiun saja dan berlibur ke negara Paris. Dan plot twistnya adalah selama ini Walter sudah curiga kalau James akan mengkhianatinya. Sehingga dia pergi ke toko barang antik lalu menduplikatkan koin dan merekayasa koin tersebut dengan koordinat palsu. Sementara koin yang asli kini berada di Perancis bersama dengan Walter. Kelihayan Lauren lah yang berhasil menukarkan koin tersebut sebelum diberikan ke James. Kini saatnya mereka melihat sebenarnya di mana Sir Francis Drake menyembunyikan harta tersebut. Yang ternyata harta itu berada di bawah Bank Inggris. Welcome to the Bank of England. Nah, akankah pencurian ini akan berlanjut di film selanjutnya? Terima kasih buat yang sudah menonton konten kali ini. Seperti biasa, ini hanyalah alur cerita film. Ada baiknya kalian menonton film ini secara full. Sampai ketemu di film menarik lainnya.